Pemerintah dalam waktu dekat akan memberlakukan layanan online bagi para calon TKI maupun TKI yang sudah bekerja di luar negeri. Layanan tersebut diberlakukan untuk mencegah warga Indonesia yang hendak bekerja di luar negeri non-prosedural alias ilegal. Tentunya kebijakan itu mengacu soal banyaknya TKI ilegal yang bekerja di luar negeri. Kemarin sore, sekitar 1.000 TKI yang mayoritas bermasalah dijemput TNI Angkatan Udara dari Malaysia dengan menggunakan pesawat Hercules. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga akan mengembangkan sistem pembayaran terhadap seluruh TKI secara non-tunai, meliputi pembayaran gaji dan juga pembayaran biaya TKI berangkat ke luar negeri. Hal ini sebagai antisipasi terhadap pungutan liar dan pengurusan yang berbelit-belit terhadap calon TKI. Tentunya dengan layanan online, kita berharap TKI ilegal mampu diminimalisir atau tidak ada sama sekali. Jadi kita lihat nanti bagaimana layanan online itu mampu memberikan harapan baru bagi pahlawan devisa kita. Ya, bisa seperti apa layanan online bagi para calon TKI dan TKI yang sudah bekerja di luar negeri dan bagaimana mekanismenya? Di studio telah hadir Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Bapak Nusron Wahid, dan juga staf Divisi Hukum dan Advokasi Migrant Care, ada Mbak Bardia. Apa kabar? Bapak dan Mbak Bardia, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Saya ke Pak Nusron terlebih dahulu. Kalau kita bicara mengenai sistem pelayanan TKI melalui online ini, sejauh mana ini bisa menjadi salah satu solusi yang kemudian dialami oleh TKI kita, Pak Nusron? Ya, ini minimal sebagai salah satu jalan alternatif untuk memangkas birokrasi dan model pelayanan pemerintah kepada TKI kita. Selama ini TKI itu kalau mau berangkat itu membutuhkan pintu sebanyak 22 tempat dan memakan waktu sekitar 5-6 bulan. Dan sebagaimana kita tahu yang namanya Indonesia, setiap waktu dan setiap tempat itu at all cost. Semua pasti ada ongkosnya. Nah, karena itu kita ingin pangkas itu. Prosesnya kita sederhanakan dan kemudian model pelayanannya itu bisa online system. Dan ini juga sekaligus mengintegrasikan data antara yang ada di BNP 2 TKI, kemudian yang ada di Kemenaker, yang ada di imigrasi, sama yang ada di Kemlu. Sehingga nanti kalau pihak imigrasi bertanya kepada orang yang mau keluar, apakah Anda mau bekerja atau mau turis, dia bilang bekerja, tinggal diklik ke data kita. Kalau mereka itu ada, berarti dia adalah TKI yang benar-benar TKI yang berproses yang dengan baik. Tetapi kalau tidak ada, berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia orang yang tidak mengerti menjadi korban, atau kemungkinan yang kedua adalah memang betul-betul praktek human trafficking. Nah, itu yang kita ingin antisipasi dengan model adanya online system ini, akan bisa mengurangi praktek human trafficking, dan ini bagian dari pencegahan yang ada. Oke, ya. Sejauh ini sistem edukasi yang kemudian nanti akan disampaikan kepada teman-teman calon TKI ataupun mungkin TKI yang sudah bekerja di luar negeri supaya bisa memanfaatkan fasilitas ini seperti apa, Pak Nusron? Sistem ini kan sudah diuji coba ya, diuji coba layanan satu pintu ini atau LTSP di NTB. Nah, tetapi memang ada namanya uji coba kan, ada trial and error begitu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah memang belum connecting dengan di imigrasi, memang sama di Dukcapil, sama di KBRI. Pintu masuk paling penting itu kan adalah satu imigrasi, yang kedua satu adalah Dukcapil, kedua adalah imigrasi, yang nomor 3 itu adalah di KBRI. Nah, kenapa Dukcapil? Karena saat ini itu terlalu banyak ada praktek-praktek penipuan, orang alamatnya palsu, KTP palsu dan sebagainya, orang di bawah umur kemudian dikirim dan sebagainya, itu karena tidak ada integrasi dengan Dukcapil. Nah, kemudian yang nomor 2 adalah imigrasi. Nah, kalau kemudian nomor 3 adalah di KBRI. Kalau di perwakilan luar negeri kita udah online, akan terdata dengan rapi, dia akan tahu di mana model kontraknya, si A, si B ini
bekerja kontraknya jelas apa tidak, waktunya berapa lama bekerja, sehingga semua akan termonitor dengan baik. Dan juga jika sudah terintegrasi akan kemudian mempermudah teman-teman TKI untuk bisa mempermudah teman-teman TKI untuk mengakses dan mengetahui tentang posisinya. Oke, saya ke Mbak Baria. Sejauh mana ini bisa menjadi salah satu solusi yang kemudian juga terhadap permasalahan yang terjadi di teman-teman TKI yang belum bekerja di luar negeri dan juga yang sudah bekerja di luar negeri? Iya, saya kira kalau kemudian mau bicara persoalan buruh migran ini kan persoalan yang dilematis sekali ya. Bahwa persoalan ini juga bagaimana sistem atau mekanisme penempatan buruh migran ke luar negeri selama ini masih diakomodir oleh swasta gitu. Nah, saya kira apa yang diharapkan buruh migran adalah bagaimana upaya ataupun untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri ini adalah dengan biaya murah dan tentunya saya kira mudah. Kita bisa bayangkan bagaimana selama ini mekanismenya ini lebih banyak diakomodir oleh calo-calo gitu ya. Teman-teman buruh migran di desa, calon-calon tenaga kerja ini kemudian direkrut melalui mekanisme percaloan yang mana ujung-ujungnya adalah pada praktek upaya pemerasan, kemudian trafficking, yang kemudian ini implikasinya adalah pada persoalan buruh migran ketika bekerja di luar negeri. Kita misalkan melihat bagaimana teman-teman yang kemudian harus lari dari majikan karena jeratan hutang, karena gaji tidak dibayar. Nah, sementara memang saya kira mekanisme online ini tidak bisa memang dijadikan satu-satunya upaya penyelesaian, tapi saya kira ini menjadi satu bagian yang saya kira menjadi harapan buruh migran dan ke depan mekanisme-mekanisme calo di desa-desa ini kemudian sedikit demi sedikit akan tergerus dengan adanya sistem online ini. Nah, saya kira apa yang tadi disampaikan Pak Nusron dengan pemangkasan birokrasi itu saya kira satu terobosan baru, di mana selama ini buruh migran, teman-teman yang mau menjadi buruh migran di luar negeri hanya selalu mengikuti prosedur yang sangat panjang sekali, yang mana ini kemudian dampaknya adalah pada persoalan biaya yang sangat tinggi. Nah, saya kira ada harapan memang di dalam sistem online ini ke depan pemangkasan terhadap biaya-biaya yang tinggi, kemudian upaya-upaya percaloan ini kemudian bisa tergeser menjadi upaya yang sistematis, dan saya kira harapannya bisa tepat dengan apa yang diharapkan teman-teman dengan konsep migrasi berbiaya murah. Begitu. Itu adalah satu ekspektasi terkait dengan pelayanan TKI melalui sistem online ini. Kita masih ada 2 segmen, kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami akan segera kembali.